10 kebiasaan sederhana, biar lo nggak lumpuh karena overthinking, biar lo nggak kebanyakan mikir, nggak kebanyakan takut, dan bisa langsung action buat ngerjain suatu hal yang lo tahu bagus buat diri lo. Kebiasaan pertama dan kedua, berfokus pada cara lo memutus rantai pikiran yang melumpuhkan detik ini juga. Dari buku legendaris The Lima Second Rule, karya Mel Robbins, lo harus membiasakan diri melakukan hitung mundur. Saat otak lo mulai memikirkan keraguan sebelum mulai bekerja, hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, dan langsung gerakan fisik lo tanpa negosiasi lagi. Hentakan fisik ini akan memotong sirkuit overthinking seketika. Selanjutnya, gabungkan dengan kebiasaan dari buku Atomic Habits karya James Clear, yaitu aturan 2 menit. Paksa diri lo memulai tugas sekecil apapun yang hanya memakan waktu 2 menit. Daripada lo pusing memikirkan keseluruhan proyek yang besar, fokuskan otak lo hanya pada langkah pertama yang sangat remeh. Lalu, kebiasaan ketiga kita ambil dari buku The Power of Now, karya Eckhart Tolle, yaitu berlatih menancapkan jangkar pada momen saat ini. Ketika pikiran lo mulai melayang ke masa depan yang menakutkan, kembalikan kesadaran lo pada panca indera. Rasakan pijakan kaki lo di lantai, dengarkan suara di sekitar lo, dan sadari tarikan napas lo. Pikiran yang panik tidak akan bisa bertahan saat tubuh dan kesadaran lo menyatu penuh di masa kini. Setelah lo bisa memutus kepanikan sesaat, lo harus membenahi struktur logika di kepala lo lewat kebiasaan keempat, kelima, dan keenam. Marcus Aurelius, dalam mahakaryanya Meditations, mengajarkan kebiasaan menerapkan dikotomi kendali setiap kali masalah datang. Tanyakan secara keras pada diri lo sendiri, apakah masalah ini berada di bawah kendali tangan lo atau tidak? Jika tidak, buang pikiran itu detik itu juga karena memikirkannya hanyalah sebuah kebodohan yang membuang waktu. Lalu, saring isi kepala lo menggunakan prinsip dari buku The Subtle Art of Not Giving a Fuck, karya Mark Manson. Biasakan untuk memilih penderitaan mana yang pantas lo pedulikan. Lo tidak punya cukup energi untuk memikirkan omongan semua orang. Jadi pilihlah masalah yang benar-benar sejalan dengan tujuan finansial lo. Untuk memastikan lo tidak ditipu oleh ketakutan lo sendiri, gunakan kebiasaan keenam dari buku Thinking Fast and Slow, karya Daniel Kahneman. Biasakan untuk menjadi pengacara iblis bagi pikiran lo sendiri dengan mencari bukti nyata yang membantah asumsi buruk lo. Seringkali, ketakutan yang lo rasakan hanyalah ilusi dari sistem otak yang terlalu waspada, bukan sebuah fakta yang nyata. 4 kebiasaan terakhir ini akan membersihkan sisa-sisa sampah di kepala lo secara permanen. Dari buku Essentialism, karya Greg McKeown, biasakan melakukan brain dump atau menumpahkan semua isi pikiran lo ke atas kertas setiap malam sebelum tidur. Saat semua keruwetan itu sudah berpindah ke lembaran kertas, otak lo akan berhenti memprosesnya berulang-ulang dan lo bisa tidur dengan sangat tenang. Kemudian, terapkan kebiasaan ke-8 dari buku Declutter Your Mind, karya J. Scott, yaitu menjadwalkan waktu khusus untuk khawatir. Berikan waktu hanya 10 menit setiap sore khusus untuk memikirkan semua kecemasan lo. Dan di luar jam itu, lo wajib memblokir semua pikiran negatif yang mencoba masuk. Kebiasaan ke-9 kita ambil dari buku Man's Search for Meaning, karya Viktor Frankl, lewat teknik intensi paradoksikal. Saat lo takut gagal mempresentasikan sesuatu, berdoalah dan niatkan diri lo untuk melakukan kesalahan yang paling konyol sekalian. Paradoksnya, saat lo menantang rasa takut itu secara sadar, beban overthinking justru menguap hilang. Sebagai pamungkas, Ryan Holiday dalam bukunya Stillness is the Key mewajibkan lo untuk melakukan diet informasi secara radikal. Biasakan untuk memblokir berita beracun, debat tidak penting di media sosial, dan drama kehidupan orang lain yang hanya akan menambah kebisingan di dalam kepala lo. Perjalanan mengendalikan emosi dan memegang kendali penuh atas pikiran lo sendiri memang butuh disiplin yang sangat brutal. Lo punya potensi raksasa untuk menjadi pria yang sukses dan merealisasikan impian memuliakan keluarga lo. Jangan biarkan ilusi di dalam kepala menghancurkan realitas kemenangan yang sedang lo bangun dengan keringat setiap hari. Teruslah melangkah maju, praktikan kebiasaan ini tanpa kenal lelah, dan jadilah pria tangguh yang tidak bisa dihancurkan oleh pikirannya sendiri. Salam Ivy Human, semangat bro.